wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrif lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Hadirin jamaah sholat zuhur Masjid Al-Quran yang insya Allah kita semua dirahmati Allah. Maka kita senantiasa bersyukur pada Allah atas nikmat yang begitu luas tanpa batas dan atas segala anugerahnya yang agung yang kita tidak mampu menghitung. Siang ini kembali Allah memberikan kesempatan kita, berarti kita diberikan kesempatan untuk terus melaksanakan tugas dan fungsi hidup kita yang tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan pelajaran kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Hadirin rahimakumullah, di awal tadi saya bacakan surat Az-Zumar ayat 73, memberikan kabar yang sangat meneguhkan bagi hati kita orang-orang yang beriman. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dibawa ke dalam surga berombongan-rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah pagi dan petang selalu bertakwa kepada Allah. Apabila mendengarkan panggilan Allah untuk menunaikan salat berjamaah, mereka bergegas untuk segera menuju bersama-sama melaksanakan salat berjamaah. Antara lain, itu adalah orang-orang yang bertakwa, yang bersama-sama dibawa berombongan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sehingga apabila mereka itu sampai di surga, sedang pintu-pintunya telah dibuka. Hatta idza ja'uha, sampai dia itu sampai ke surga, maka futihat abwabuha, telah dibuka pintu-pintu surga itu. Wa qala lahum, dan berkata penjaga-penjaga surga itu, khazanatuha salamun alaikum tibtum. Jadi disampaikan bahwa penjaga-penjaga itu mengatakan kesejahteraan yang dilimpahkan atas kamu. Fadkhuluha khalidin. Kesejahteraan alaikum tibtum
disampaikan kepada mereka, dan berbahagialah kamu, maka masuklah ke dalamnya sedang kamu kekal di dalamnya itu. Fadkhuluha khalidin, kamu masuk di dalamnya itu kekal, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kenikmatan yang tidak terbatas itu. Di dalam hadis lain dijelaskan bahwa Rasulullah pernah didatangi dua malaikat. Yang satu berada di sebelah kepala Rasulullah, yang satu di sebelah kaki Rasulullah. Kedengaran suara, beritahu orang ini agar bisa memberikan nasihat kepada pengikut-pengikutnya. Ada raja di raja atau yang paling berkuasa yang sedang membangun sebuah bangunan rumah. Di dalam rumah itu ada kamar-kamarnya. Di depan kamar itu ada meja hidangan yang penuh dengan hidangan yang enak-enak. Lalu sang pembantu diperintahkan untuk mengundang khalayak. Yang diundang itu khalayak, masyarakat. Ada yang mau datang, ada yang tidak mau datang. Dijelaskan yang dimaksud raja di raja yang maha kuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas segala yang berkuasa. Yang dimaksud rumah adalah Islam, membangun rumah, disediakan rumah, yaitu Islam. Di dalam rumah itu ada kamar-kamar, yang dimaksud kamar-kamar adalah surga Allah. Di depan kamar ada hidangan, meja hidangan penuh dengan hidangan yang enak-enak, itu adalah kenikmatan surga. Sedangkan pesuruh yang dimaksud pesuruh untuk mengundang khalayak adalah pesuruh Allah, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk berdakwah, mengajak kepada manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang diajak itu ada yang mau datang, ada yang tidak mau datang. Alhamdulillah kita semua itu mau datang. Demikian juga secara rutin ketika ada yang dikumandangkan juga kita mau datang. Itulah nanti yang akan menempati kamar-kamar itu. Wasodaqo bil husna, kenikmatan yang terbaik adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga nanti tersedia dan menikmati hidangan-hidangan yang fadkhuluha khalidin, ya kekal di dalamnya. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan petunjuk Allah di dalam surat Kahfi ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu wa la taqdu aynaka anhum. Sabarlah dirimu, bergaul bersama orang-orang yang selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu pagi dan sore, semata-mata untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kamu berpaling dari mereka karena ingin memperoleh kehidupan dunia. Jadi Al-Kahfi ayat 28 ini asbabun nuzulnya di dalam tafsirnya Syekh Mustafa Al-Marawi, ada seorang yang bernama Uyainah bin Hisn Al-Fazari. Uyainah bin Hisn Al-Fazari datang menghadap Nabi. Waktu itu di sekitar Nabi, di sekeliling Nabi itu ada para sahabat yang fakir, yang miskin. Di dalam Riyadhus Shalihin dijelaskan ada 6 orang sahabat yang di situ. Mereka miskin-miskin. Lalu Uyainah itu mengusulkan kepada Nabi agar orang-orang yang gembel itu di sekitar Nabi itu disingkirkan atau diberi ruang khusus yang tidak bercampur dengan Nabi.
Uyainah mengatakan, kami ini bangsawan bersama orang-orang yang terhormat akan mengikuti engkau Muhammad, akan masuk Islam bersama pengikut-pengikut kami. Mendengar usulan Uyainah itu, waktu itu Uyainah masih belum beriman, masih belum muslim. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Itulah surat Kahfi ayat 28. Hendaklah kamu bersabar, jangan kamu mengusir orang-orang yang pagi dan petang selalu bertakwa kepada Allah. Orang yang tingkat ketakwaannya begitu tinggi, jangan engkau usir. Disitulah dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada para tamu Uyainah dan kawan-kawannya itu. Kemudian di dalam hadis muttafaqun alaih, an Harisah bin Wahb radhiyallahu anhu, dari Haris bin Wahab, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah?" Maukah kamu saya tunjukkan tentang ahli surga? Jadi Nabi mengatakan kepada hadis bin Wahab itu, maukah kamu saya tunjukkan siapa-siapa ahli surga itu? Tentu qalu bala, iya ya Rasulullah. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, kullu dha'ifin mutadha'afin law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Siapa ahli surga itu? Ketika sanggup, siap dan senang sekali kalau Rasulullah mau menceritakan atau menyampaikan, lalu Nabi kullu dha'ifin mutadha'afin, setiap orang yang lemah, yang justru sering direndahkan oleh orang lain, dhaifin mutadha'afin. Law aqsama 'ala Allah la abaru. Tapi kalau dia itu meminta, memohon kepada Allah, pasti mereka itu dikabulkan. Karena ittaqi da'watal madlum falaisa bainaha wa bainallahi hijab. Jadi orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang dianiaya, orang-orang yang diremehkan, orang-orang yang dihinakan, tapi dia itu adalah orang yang bertakwa. Kalau azan dikumandangkan panggilan Allah untuk melaksanakan sholat bersamaan di seruan, segera dia itu bergegas dan mereka itu berangkat. Lalu memohon pada Allah, mereka itu dikabulkan. Itulah kata Nabi, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Maukah kamu saya tunjukkan ahli surga? Ya seperti itu, sangat sederhana, sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah yang paling takwa. Walaupun sederhana, seperti sahabat-sahabat yang di sekitar Nabi tadi, bajunya kelihatan kusut, rambutnya juga kusut, kelihatan secara lahir seperti ini. Oleh Uyainah suruh pergi, nggak mau campur dengan orang-orang seperti itu. Kalau Islam itu mengentas kemiskinan, menghargai semua kalangan, tapi merahmati menallahi lintalahum, hanya dengan rahmat Allah engkau bersikap santun kepada mereka itu. Tapi kalau orang-orang yang tidak beriman itu ingin mempertahankan gap antara si kaya dan si miskin itu. Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Wahai Haris, maukah kamu saya tunjukkan siapa ahli neraka itu? Kalau bala, tentu dia sangat senang sekali. Dikatakan oleh Rasulullah, kullu utulin jawabin
mustakbirin, yaitu setiap orang yang keras hatinya, tidak bersahabat dengan sesama, kaku pembawaannya, mustakbirin dan sombong. Orang yang keras, kaku dan sombong. Mereka tidak luas dan tidak lurus, tidak ability dan capability. Jadi ability itu luas, capability itu luas dalam berkomunikasi. Baca Qurannya adalah Fabima rahmatin minallah linta lahum. Bulan yang lalu kami sampaikan 6 komunikasi menurut Al-Quran itu, mulai dari kolam syadida, kolam karimah, kolam ma'rufah, kolam lainnya, kolam balighah, semua itu menghadapi siapa saja diperintahkan untuk tutur kata yang santun, tutur kata yang baik, dan tutur kata yang disinilah para jamaah sekalian yang tahu siapa-siapa ahli surga itu hanya Allah. Tapi Allah memberikan indikasi ahli surga itu orang-orang yang bergantung kepada Allah, hatinya lembut kepada sesama, kepada orang-orang beriman, saling menghormat satu dengan lain. Mereka berkasih sayang, membangun kesantunan dan ketawaduan, sehingga lantaran sikap yang sedemikian itu seringkali direndahkan oleh orang, diremehkan oleh orang, termasuk uyaina yang memang mereka itu belum beriman tadi. Jadi penampilan yang sangat sederhana. Mereka tidak rakus kepada dunia dan sangat mendambakan kebahagiaan jangka panjang di akhirat nanti. Jadi walaupun mereka dipandang lemah, rendah oleh sesama manusia, tetapi kuat dalam pandangan Allah. Doa mereka didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Digambarkan lagi dalam hadis berikutnya. Marra rajulun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin indahu jalisin. Jadi ada seorang laki-laki yang lewat di depan Rasulullah. Saat itu Rasulullah sedang duduk bersama salah seorang sahabat. Itu marra rajulun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin indahu jalisin. Nabi mengatakan kepada sahabat yang duduk di sebelahnya itu, ma ra'yuka fi hadza? Apa yang kau ketahui tentang orang yang baru lewat itu? Nabi bertanya begitu. Faqala rajulun min asyrafin nas. Dijawab oleh sahabat tadi, ia adalah seorang bangsawan. Rajulun min asyrafin nas. Hadza wallahu karim in qadata ayyun kaha wa in syafa'a an yusaffa'a. Dan pasti dia adalah orang yang terhormat, bangsawan. Kalau dia itu meminang seseorang untuk dinikahi, pasti mesti diterima. Wa in syafa'a an yusaffa'a. Kalau dia itu minta tolong kepada siapapun, segera orang yang diminta tolong itu bergegas untuk menolongnya. Fasakata Rasulullah. Kemudian Nabi terdiam. Sakata Rasulullah. Tsumma marra rajulun faqala lahu Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi seorang yang lewat di depan Nabi, juga di depan sahabat yang duduk di samping Nabi itu. Orang yang kedua, ma ra'yuka fi hadza? Nabi bertanya kepada sahabatnya yang duduk, yang tadi juga ditanya itu. Lalu sekarang bagaimana pendapatmu tentang orang yang baru saja lewatnya? Faqala, kemudian sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, hadza min fuqara'il muslimin. Ya Rasulullah, ini adalah orang muslim yang fakir. Hadza qariyun in qata'a alla yunkaha. Dia adalah orang yang terhinakan. Kalau dia itu meminang, la yunkaha, tidak akan diterima. Wa in syafa'a alla yusaffa'a, kalau dia itu minta tolong, tidak dihiraukan oleh orang lain karena diremehkan, rendahkan itu. Wa in qala Allah yusma'a li qawlihi, kalau dia itu bertutur kata, maka tidak mau orang lain itu mendengarkannya, ya Rasul. Karena kemiskinannya, karena secara zahir dia adalah orang rendahan masyarakat janda.
Faqala Rasulullah SAW, Nabi mengatakan, hadza khairun min mil ardi mislah hadza. Hadza khairun min mil ardi mislah hadza, kata Nabi. Orang seperti ini lebih baik daripada tadi yang banyak memenuhi bumi. Jadi Islam datang itu untuk meluruskan pandangan-pandangan jahiliyah yang keliru tentang ukuran dan dasar pertimbangan penilaian atas kemuliaan seseorang hamba yang dititik beratkan pada segi aspek lahiriah, yakni kedudukan, kekayaan, dengan mengabaikan segi-segi moral dan akhlak, ketakwaan. Dia abaikan ketakwaan. Dilihatnya itu secara materi. Mobilnya bagus, pakaiannya bagus, keluarga, orang-orang yang terpandang, status sosial tinggi. Itu yang paling mau ya orang-orang jahiliyah melihatnya. Padahal konsepnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah yang paling baik. Satu lagi yang menguatkan ini. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, qala, yang mengatakan, ihtajabbatil jannatun wan nar. Jadi berdialog antara surga dan neraka. Faqalatin nar, neraka mengatakan, fiyal jabbaruna wal mutakabbirun. Jadi neraka itu mengatakan, padaku adalah orang-orang yang besar, orang-orang yang berkuasa, tapi mereka itu sombong. Iya, di dalamku, kata neraka, ajabbarun mutakabbir. Jadi orang-orang yang diberikan amanah, diberikan kekuasaan, penguasa, tapi mereka itu sombong. Ini kata neraka. Iya, jabbarun al-mutakabbir. Wa qalatil jannah, kemudian surga itu mengatakan, fiya du'afa'un nas wa masakinuhum. Di tempat saya itu banyak di tempat itu orang-orang yang rendah, orang-orang yang miskin. Kemudian Allah berfirman kepada keduanya, sesungguhnya engkau, hai surga, sebagai tempat rahmatku yang aku anugerahkan pada orang-orang yang aku kehendaki. Annakil jannata rahmati arhamu biki man asya, wa annakin nara adabi mu'adzibu biki man asya. Sedangkan kamu, neraka, adalah tempat adabku yang aku siksa denganmu siapa yang aku kehendaki. Yaitu orang-orang yang takabur, orang-orang yang sewenang-wenang, orang-orang yang tolol dengan status sosial, dengan kedudukan, dengan harta, dengan pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Jadi sombong termasuk sifat yang tidak harus dimiliki manusia. Tidak berhak manusia itu bersikap sombong. Maka ditegaskan Umar bin Khattab, izzul dunya bil mali wa izzul akhirah bil amal. Kejayaan dunia itu bisa dicapai, bisa ditempuh dengan harta. Wa izzul akhirah bil amal. Sedang kejayaan akhirat dengan amal. Dan sudah barang tentu surga mempunyai calon-calon penghuninya dan neraka pun mempunyai calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan kita seperti surat Az-Zumar tadi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, termasuk golongan orang yang bertakwa. Jadi nanti itu berdulu-dulu. Kalau kita menggambarkan seperti umroh, seperti haji, berbondong-bondong, berkelompok-kelompok bareng. Kalangan para nabi, para syuhada, para sholihin, kemudian orang-orang yang beriman dan bertakwa. Insyaallah kita semua sama Masjid Al-Furqan di Rumah Sakit Islam Asia. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah vitamin baru bagi rohani kita. Apa yang kita nukil dari petunjuk Allah Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah SAW. Tentu ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf.
maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi